udah di belakang Cantika sih. Boleh kamu roti tapi pula Pak. Oh, sebagian menghadap ke sana ya. Duduk di sini nih. Maju. Ada yang Putra Kusuma. Putra. Oh, supaya menghadap kemari. Supaya ini. Bantu. Nah, ke sana menghadapnya di situ. Oke, saya. Kalau Kakak Yati suruh mulai siapa yang baru itu kan Kakak Yati yang suruh dia lanjut yang Kakak Yati mencerita. Udah? Iya. Iya. bisa. Betul ya dong? Siapa yang sekali deh? Kakak Yati cerita siapa yang baru itu dia kalau yang lanjut. Kakak Yati Siapa? diam. Cantika tidak di belakangnya ini. Siapa ini nih? Fadlisa. Siapa? Fadli. Ah, siapa ini? Neng agak ke sana. Agak ke sana. Ah, kok agak ini? Yang ada ini, pisah-pisah. Nah, siapa lagi yang masih mau bercanda siapa? Rempong, yang perempuan kayak mak Rempong. Udah, jadi ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak Yati mau cari katanya belajar pada kapan nih bang ayatnya ada persiapan. Jadi hari ini katanya belajar Kakak Yati mau cerita perkaman tentang kisah Uwais Al-Qarni. Siapa yang pernah dengar nama Uwais Al-Qarni? Nah, Uwais itu siapa? Yang pernah dengar Uwais Al-Qarni nilai Lafri. Kakak Yati pernah cerita ini tak? Pernah cerita waktu masih ngaji di Bakawiwi. Uwais Al-Qarni itu dia hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma pernah bertemu dan pernah melihat wajah Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad meninggal. Uwais Al-Qarni sampai Muhammad SAW. Jadi Uwais itu sama kayak kau, sama kayak kalian semua. Yang pernah lihat wajah Rasulullah SAW. Cuma bedanya Uwais hidup pada zaman Rasulullah sampai pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kalau bergeser siapa yang Cantika? Kamu ini jaga rugi. Jadi Uwais itu dia pemuda yang Rasulullah bilang Uwais Al-Qarni itu bukan penduduk langit, tapi dia itu penghuni surga yang tinggal dia penghuni langit yang tinggal di bumi. Dia bukan penduduk bumi, tapi dia adalah penghuni langit yang tinggal di bumi. Kenapa? Karena keistimewaan Uwais. Saya itu cerita ini para Siapa ini? kalian Abang semua nanti insya Allah tinggal di sini. Katong bakal main drama Sistem tentang lagi. Uwais Al-Qarni. Jadi ingat ceritanya baik-baik. Ingat sekali nanti aku main drama tentang Uwais Al-Qarni. Mau kan main drama? Nanti kakak itu bikin apa skenario langsung kakak nggak kenal. Hari Senin insya Allah. Iya semua tahu perempuan. Laki-laki. Tapi yang terpilih yang semua. Kalau semua nanti orang yang nonton pusing. Kamu dia pasti bisa bisa diatur. tahu. Yang bisa saja nanti ada casting. Kayak siapa yang bisa peran jadi Uwais. Actingnya mantap jadi Uwais berarti dia jadi Uwais. Nah sekarang sebelum itu katong cerita tentang Uwais dulu. Uwais itu orang pemuda yang tinggal di Yaman. Yaman itu jauh dari kota Mekah, jauh dari kota Madinah. Perjalanan dari Yaman ke kota Madinah itu perjalanannya 3 hari, sama kayak ke kota Mekah. Jadi perjalanannya itu berhari-hari dari Yaman sampai ke kota Mekah atau kota Madinah berhari-hari. Uwais Al-Qarni itu kenapa sampai Rasulullah bilang dia itu penghuni langit yang tinggal di bumi? Karena saking hebatnya Uwais, dia paling berbakti. Tidak ada anak yang soleh sesolehnya Uwais. Kau di sana. Menghadap ke sana. Jadi Uwais itu dia pemuda yang tinggal di Yaman. Dia itu kena penyakit kulit yang bau, sopak. Penyakitnya itu bau. Jadi kalau dia jalan begini dia bau. Dia punya kulit kayak penyakit kulit akan bau gitu. Kulitnya luka-luka terus bau.
Jadi dia orang yang paling miskin sudah, Uwais Al-Qarni. Jadi dia sering puasa. Sampai-sampai karena kalau kita lalu lapar, perutnya sering diganjal sama batu. Oh, yang ini. Uwais Al-Qarni. Saking laparnya Uwais itu perutnya diganjal sama batu. Kerjanya itu mengembala hewan ternak orang-orang kaya yang di Yaman. Jadi Uwais Al-Qarni itu dia masuk Islam. Sudah, Fajar lanjut. Uwais Al-Qarni itu masuk Islam karena ada melalui sahabat Rasulullah SAW yang berdagang di kota Yaman. Lalu dong berdagang sambil mendakwahkan Islam, berdakwah tentang Islam. Akhirnya Uwais Al-Qarni tertarik dan masuk Islam. Jadi Uwais Al-Qarni itu masuk Islam bukan melalui Rasulullah, syahadatnya bukan melalui Nabi Muhammad SAW, tapi melalui para sahabat yang berdagang ke kota Yaman. Salah satunya itu Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya. Saking kayanya minta jadi orang miskin, dan doa jadi orang miskin. Terus setelah itu kalau dia pulang mengembala domba atau hewan ternak orang-orang kaya, uangnya dia beli roti. Di sana kan makanan pokoknya gandum. Kalau roti dia beli roti, lalu kasih makan dia punya mama. Dia mama paling tua, susah bisa jalan. Mamanya susah bisa jalan karena tua, paling tua sudah nenek. Kasih makan, lalu dia pulang bunyi dia dengar dia mau berdoa. Ya Allah, hamba ini sekali bisa pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Uwais Al-Qarni mau berdoa, lalu Uwais dengar langsung Uwais berdoa di belakang. Dia mau lagi berdoa, Uwais keluar langsung Uwais berdoa, ya Allah izinkan aku untuk bisa membawa ibuku ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Uwais bilang begitu. Uwais berdoa, malamnya begini Uwais pikiran, ini bagaimana caranya biar kita bisa pergi ke kota Mekah naik haji, bisa haji. Pada saat itu belum ada pesawat, pada zaman Nabi itu jauh belum ada pesawat. Orang kalau mau dari Yaman ke kota Mekah itu naik unta dan perjalanannya berhari-hari. Jalannya di padang pasir, panas. Tahu kan kalau di pasir panas dari bawah, panas dari atas. Jadi panas, harus punya perbekalan yang cukup. Sedangkan Uwais tadi kayak itu sedang dia miskin, saya punya makanan. Makan dia kadang puasa 1 minggu, saya makan 1 minggu. Kamu sanggup, saya makan 1 minggu. Dia miskin, tapi dia itu penghuni langit yang tinggal di bumi, Rasulullah bilang. Akhirnya Uwais ini dia pikiran, dia menabung, dia mengembala domba, dia menabung. Jadi biar dia saya makan, yang penting dia mau makan, sisanya dia tabung. Jadi misalnya nih, kayak dia punya uang 5.000, oh 5.000 nih 2.500 beli mama makanan, 2.500 nya tabung. Sampai tabungannya cukup para beli anak kedelai, keledai, bukan kereta, anak keledai. Keledai itu kayak kambing kan? Oh iya, beda. Beda kuda gitu. Oh dia tempe kambing. Iya, pokoknya dia beli anak keledai. Dia beli anak keledai, begini dia bikin kandangnya itu di atas bukit. Jadi dia punya kandang jauh dari dia ke rumah. Setiap pagi sebelum dia mengembala orang punya hewan ternak, dia naik ke bukit, gendong kasih makan keledainya sampai keledainya seumur 3 tahun. Dari situ dia gendong keledainya itu, gendong naik turun bukit. Setiap hari belajar gendong keledai naik turun rizki. Dan naik itu gendong keledainya naik turun bukit setiap hari sampai keledainya beratnya 65 kg. Berapa yang beratnya 65? Sampai keledai beratnya 65 kg. Orang-orang bilang, nah lihat itu Uwais gila, masa keledai digendong, dasar gila. Ada yang bilang saking miskinnya sampai gila. Orang-orang sering menghina Uwais. Akhirnya pas 60-an Uwais ini sebetulnya punya otot kuat, bisa gendong kita mama ini. Dari kota Yaman ke kota Mekah, perjalanan berhari-hari, gendong dia punya mama mau naik haji. Kamu bisa? Tidak. Bisa gendong mama? Tidak. Jangankan gendong, nanti kalau sukses mau punya uang, kasih tabung per mama punya tabungan haji.
pasti berat hati itu pasti ada. Kalau mama naik haji mendingan kita naik haji duluan, tapi saya bawa kamu semua saya insya Allah. Terus Wais Al-Qarni bilang pada mama besok aku naik haji. Saya bilang begitu. Akhirnya dia mama bilang, ini apa? Katanya punya unta, katanya orang miskin, punya pembekalan, cuma tapi ini nanti Allah yang akan atur, katanya itu perjalanan. Biasanya dia gendong mama pakai kain gendong belakang. Jalan dari kota Yaman sampai ke kota Mekah, perjalanan berhari-hari di padang pasir. Padang pasir itu kan dapat pohon-pohon kayak gini. Pasir ada pasir saja, bukan padang rumput, padang pasir. Panas-panas, akhirnya sampai di kota, setelah perjalanan berhari-hari sampai ke kota Mekah. Di kota Mekah begini langsung menjalankan rukun haji, lalu di Masjidil Haram, di Ka'bah. Di Ka'bah begini loh, Wais mau berdoa. Wais berdoa dulu, Wais berdoa begini. Ya Allah, bangunkanlah rumah di surgamu untuk ibuku. Wais Al-Qarni berdoa begitu. Lalu dia mama bilang, Wais kenapa saya berdoa persis sendiri-sendiri? Lalu dia Wais bilang ini cukup mama muridah yang bisa membawa Wais masuk surga. Jadi kalau kurang ajar sama mama, saya dapat surga. Surga itu kalian kapan semuanya punya surga masih tidak di bawah telapak kaki ibu. Surganya itu masih masuk surga itu pintu yang paling dekat itu pintu surga melalui kedua orang tua. Jadi semisal hidup nih dakwah sana sini tinggal berhari-hari di luar yang usah itu dalam rumah, mama suruh ikut, bapak suruh ikut mengaji, sholat, berdoa jadi anak soleh bisa masuk surga melalui pintu berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Wais mau berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit anakku Wais. Lalu Allah kasih sembuh dengan seketika. Rasul dia mau selesai berdoa, Wais punya penyakit yang tadi bau-bau kulitnya luka-luka sembuh, tapi ada tanda di tangan kanannya, ada tanda putih-putih kayak panu gitu di dia pun tangan. Nah ya panu kan saya tahu, tangannya ada putih-putih kayak panu. Lalu dong pulang ke kota Yaman. Sampai kayak orang semua kaget, ih Wais sembau gitu. Lalu Wais ini dia sedih karena dia punya tetangga orang-orang Yaman itu sering bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Wais sempurna, akhirnya Wais bilang tadi mau dia, ibu, Wais mau minta izin mau ke kota Madinah bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia lama-lama pikir kan mamanya tua yang punya keluarga. Wais boleh pergi, tapi sampai setelah bertemu langsung pulang. Akhirnya Wais jalan kaki ke kota Madinah. Sampai ke sana begini pakai salam di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas ke pintu salam, assalamualaikum. Yang buka pintu begini bukan Rasulullah tapi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Langsung Aisyah buka pintu. Aisyah buka pintu begini, tanya siapa, apakah ada Rasulullah? Wais tanya. Aisyah bilang Rasulullah sama para sahabat lagi pergi berperang, waktu itu perangnya perang Uhud. Akhirnya Wais bingung mau pulang tapi belum ketemu Rasulullah. Kalau langsung pulang sejanji pada mama kalau dia langsung pulang. Pikir pulang sudah. Jadi sia-sia perjalanan dari kota Yaman sampai ke kota Madinah tapi bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Wais pulang selang beberapa tahun. Wais punya mama meninggal. Wais sendiri beberapa tahun kemudian Wais pergi ke Rasulullah meninggal. Jadi katanya Rasulullah sudah meninggal sudah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah sudah meninggal, Khalifah Abu Bakar sudah meninggal, sekarang pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Wais pergi ke kota Madinah sama para kafilah dagang, orang-orang yang mau berdagang di kota Madinah. Sampai ke sana begini, kan Rasulullah sebelum meninggal Rasulullah pesan begini, ceritanya sebelum sampai ke situ Rasulullah pulang. Lalu Aisyah bilang, ya Rasulullah tadi ada orang datang cari
Rasulullah bilang siapa? Aisyah bilang kita belum pernah lihat orang itu. Langsung Rasulullah bilang pada Aisyah sesungguhnya itu adalah penghuni langit yang tinggal di bumi. Wah, masya Allah langsung. Rasulullah bilang itu adalah Uwais Al-Qarni. Surga sangat merindukannya dan Allah akan membangunkan istana di surga untuk dia. Para malaikat merindukan untuk memandikan jenazahnya. Para malaikat merindukan untuk membawa menyosong mayatnya ke kuburnya. Itulah Uwais Al-Qarni. Langsung Aisyah tanya, kehebatan apa yang dia punya sampai-sampai malaikat begitu merindukan. Langsung Rasulullah bilang dia punya kehebatan cuma satu, berbakti kepada ibunya. Cuma satu, dia punya kehebatannya saja, dia berbakti kepada ibunya dan dia mencintai Rasulullah tanpa melihat siapa itu Rasulullah. Dia mencintai Rasulullah, tapi pernah melihat Rasulullah sama kayak katanya pernah lihat Rasulullah, cuma bedanya atau hidup zaman sesudah Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in. Kalau Uwais hidup pada zaman Rasulullah dan zaman para sahabat. Setelah itu Rasulullah bilang Pak Umar sama Khalifah Ali, sama Ali. Rasulullah bilang begini, Ali, Umar, nanti kalau ketemu Uwais Al-Qarni, minta Uwais untuk berdoa mohon ampun kepada Allah untuk kalian. Bayangkan, sahabat yang iblis paling takut, Umar bin Khattab, sahabat yang dijuluki sebagai pintunya gudang ilmu, Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah minta Pak Ali sama Umar untuk minta Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Bayangkan, sahabat-sahabat itu sudah dijanjikan masuk surga. Jadi sahabat itu kalau meninggal di alam kubur terus yang akan kena siksa alam kubur. Umar bin Khattab saja membentak malaikat penanya di alam kubur, malaikat Munkar dan Nakir. Umar bin Khattab pernah marah malaikat Munkar dan Nakir. Nanti kita kayak itu cerita, tapi ceritanya mungkin bisa besok hari Senin mungkin insya Allah. Terus Umar tanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bisa mengenal siapa itu Uwais? Rasulullah sesungguhnya dia punya tanda di telapak tangan kanannya ada putih-putih. Jadi setelah Rasulullah meninggal begini, Uwais setiap ada kafilah dagang datang ke kota Madinah, Khalifah Umar sama Ali bin Abi Thalib datang tanya, orang-orang Yaman ada yang nama Uwais? Dia langsung ada yang tanya-tanya pas begini. Suatu pas Uwais datang ke kota Madinah, lalu Umar sama Ali tanya, orang-orang Yaman di situ adakah yang bernama Uwais? Langsung bilang, oh ada, Uwais ada di tenda yang di sana. Maksud ini Uwais ada sholat, belum salam, tapi karena Uwais sholat belum tunggu. Umar sama Ali tunggu Uwais Al-Qarni yang lagi sholat. Akhirnya setelah sholat ditanya, Umar tanya begini, apakah kamu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni jawab, bukan, saya adalah Abdullah. Langsung Ali jawab, iya saya juga Abdullah. Tahu kasih Abdullah artinya apa? Abdullah itu artinya hamba Allah. Makanya Uwais dapatannya dari Umar, dari Khalifah Umar. Uwais bilang saya Abdullah. Lalu Ali bilang iya saya juga Abdullah. Ini juga Abdullah karena sama-sama hamba Allah. Makanya jawabnya Abdullah. Lalu Umar bilang nama yang diberikan oleh kedua orang tuamu. Dia bilang nama saya Uwais Al-Qarni, tapi cukup sampai di sini orang-orang tahu kalau saya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dia yang sombong, yang pamrih atas kehebatannya dia dalam beribadah. Lalu Khalifah Umar sama Khalifah Ali bilang, tolong berdoa kepada Allah mohon ampun atas kami. Uwais Al-Qarni bilang, lah kenapa kita yang harus berdoa kan? Antum-antum ini sahabat Rasulullah yang dijanjikan 10 sahabat yang salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan Allah masuk surga. Sahabat-sahabat yang akan merasakan panasnya api neraka pun akan dirasakan. Dan itu sudah dijamin masuk surga 100%. Kenapa harus minta didoakan oleh Uwais? Ali bilang sesungguhnya Rasulullah berpesan kepada kami sebelum beliau meninggal kalau ketemu sama Uwais Al-Qarni minta didoakan sama Uwais Al-Qarni. Lalu Uwais berdoa mohon ampun kepada Ali dan siapa? Siapa yang tadi bertanya? Umar bin Khattab. Setelah itu langsung Uwais bilang begini Pak Umar bin Khattab sama Ali, cukup sampai di sini, jangan sampai orang-orang di luar tahu kalau beta ini Ali.
Dia kan orang-orang tahu beta sebagai Abdullah. Akhirnya pulang sedang beberapa lama pulang ke Yaman. Uwais Al-Qarni meninggal. Uwais Al-Qarni meninggal begini, orang paling banyak datang. Saking orang paling banyak mau menggerebek di sini, orang paling ayah sudah menggerebek mau kasih mandi jenazahnya Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai orang Yaman bilang begini, ini orang dari mana? Orang dari mana? Jadi akhirnya ceritanya sampai ke kota Madinah. Langsung Aisyah bilang, sesungguhnya Rasulullah pernah bilang kalau nanti Uwais Al-Qarni meninggal, malaikat-malaikat dari langit akan turun untuk memandikan jenazahnya. Malaikat-malaikat dari langit turun untuk menguburkan jenazahnya. Berarti itu sampai situ langsung orang-orang Yaman bilang, ini Uwais ini cuma orang miskin, tidak punya apa-apa, tapi meninggal orang banyak berebut kasih mandi dia pun jenazah. Sebenarnya dia siapa? Lalu ada orang yang bilang begini, dia Uwais itu adalah penghuni langit yang tinggal di bumi. Jadi kalau mau jadi Uwais Al-Qarni cukup berbakti kepada orang tua biar jadi temannya Uwais Al-Qarni di surga. Ya syukur-syukur bisa masuk ke istananya Uwais Al-Qarni di surga nanti. Amin. Jadi ingat sekali, siapa yang Karyati setelah bikin skenario-nya, Karyati tes satu-satu siapa yang bisa jadi Uwais. Semua nanti ikut casting jadi Uwais Al-Qarni, jadi ibunya Uwais Al-Qarni, jadi pengikut Yaman, jadi Umar bin Khattab, jadi Ali bin Abi Thalib, jadi Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada. Jadi undang, jadi Itu bisa. Dinda. Apa tuh Bobi?
Ika. Putra. Rizky. Rafli. Apa? Boleh Putra. pajar jadi pajar itu. Sini. Orang mek sebelah. Wah, mati ketu. Tiara. Put. Put. Popi dari kabar kali mau antar kita pulang. Popi dari kabar mau antar kita pulang. Antar kakak ya. Siti.